Berjumpa kembali dengan channel Ergi. Kali ini kita akan membahas tentang teks fabel, teks yang menceritakan tentang binatang. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Pernahkah kamu membaca fabel? Coba sebutkan judul fabel yang pernah kamu baca. Apa yang paling membedakan cerita binatang atau fabel dengan cerita lainnya? Coba simak tayangan contoh fabel berikut. Cerita teks narasi. Fabel atau fabulat cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jenis cerita fiksi atau bukan fiksi bisa tentang kehidupan nyata atau rekaan. Disebut juga cerita moral karena pesan berkaitan erat dengan nilai-nilai moral. Berikutnya, unsur pembangun fabel. Yang pertama unsurnya ini ada tokoh. Tokohnya hewan yang menjadi pelaku cerita. Yang kedua, penokohan atau watak atau karakter tokoh. Yang ketiga, setting atau latar, tempat, waktu, suasana di dalam cerita. Tema adalah ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Yang terakhir, amanat atau pesan yang disampaikan pengarang atau nilai-nilai dalam kehidupan. Berikutnya, ciri umum cerita fantasi atau cerita tentang fabel tentang binatang. Yang pertama, adanya tokoh. Tokohnya di sini binatang, watak tokoh, baik atau buruk, rangkaian peristiwa di dalam cerita fabel, sebab akibat dari awal hingga akhir, latarnya itu alam atau tempatnya alam, hutan, bisa sungai atau kolam dan lain sebagainya. Dan memiliki ciri bahasa. Nah, di dalam bahasa biasanya menggunakan bahasanya manusia tapi dengan intonasi atau seperti binatang. Ini perbedaannya nak ya tentang teks-teks yang lainnya. Karena tokohnya di sini adalah binatang. Jangan lupa anak-anak beri like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya. Sekarang kita lanjutkan jenis fabel. Di sini jenis-jenisnya nanti kita akan jelaskan pada akhir video. Di situ ada tugas buat kalian. Sekarang tolong perhatikan secara seksama apa yang Pak Sigit nanti jelaskan. Ditinjau dari watak atau latarnya, watak itu ada apa? Ya, betul. Dan latarnya atau tempatnya. Di sini ada dua. Ditinjau dari kemunculan pesan. Yang pertama, fabel dengan koda, fabel tanpa koda. Koda itu apa? Koda di sini adalah pesan penulis kepada pembaca. Setiap teks fabel di akhir teks atau di akhir pembaca itu pasti ada pesan untuk pembaca. Makanya kalau mengerjakan teks fabel itu harus pesannya harus ada. Berikutnya, unsur intrinsik cerita. Unsur-unsur ini dibagi ada 7. Yang pertama, di sini ada variasi pengembangan pola. Yang pertama, adanya judul, latar, tokoh, penokohan atau watak, alur cerita, sudut pandang, adanya amanat. Ya, ini tadi amanat itu bisa dijadikan pesan seperti koda. Deskripsi fisik tokoh. Nah, di dalam penokohan cerita tentang fabel itu dibagi beberapa. Yang pertama itu ada wataknya. Watak ini dalam arti dalam kegiatan tokoh di dalam cerita, cara dialog dengan tokoh lain di dalam cerita fabel itu juga dialog tokoh dengan diri sendiri. Makanya di dalam cerita fabel biasanya cerita-cerita itu ada tokoh-tokohnya bisa menceritakan dengan tokoh lain, dengan tokoh diri sendiri. Berarti di dalam penokohan itu berbeda cara berdialognya.
Berikutnya, metode analitis atau langsung. Penulis memaparkan watak tokoh secara langsung atau gamblang atau tersurat eksplisit. Metode yang kedua, metode dramatis atau tidak langsung, menyajikan watak tokoh melalui pemikiran, percakapan, pemikiran, dan perasaan tokoh, tingkah laku tokoh, gambaran fisik tokoh lain atau dan berikutnya. Itu cara penyajian watak tokoh. Cara pengembangan judul. Cara pengembangan judul di sini ini ada beberapa pola. Yang pertama, judul diambil dari tema. Yang kedua, berdasarkan sifat tokoh. Yang ketiga, berasal dari nama tokoh. Dari ketiga ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa judul bukan hanya diambil dari tema, tapi dari keseluruhan pola berikut. Berikutnya, struktur fabel. Yang pertama, pada teks awal itu biasanya adanya orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua, komplikasi. Itu munculnya suatu permasalahan. Yang ketiga, resolusi atau penyelesaian di dalam permasalahan konflik yang awal tadi. Yang terakhir, koda. Koda ini harus diisi. Bisa diisi, bisa tidak, tapi seharusnya lebih baiknya diisi. Pembagian terakhir fabel, perubahan pada tokoh, dan pelajaran yang dapat dipetik. Berarti koda ini termasuk amanat atau pesan penulis kepada pembaca. Berikutnya, kaidah kebahasaan. Di dalam teks fabel itu harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Contoh, pada kata seru ada konjungsi urutan waktu. Pada kata seru itu biasanya menggunakan kata oh, wah, waduh. Nah, seperti ini termasuk kata seru. Konjungsi urutan waktu. Ketika, selamanya, sambal, atau ini sebenarnya sambil, sewaktu, sementara, kemudian, lalu, serta tatkala. Hal ini konjungsi atau kata penghubung pada teks fabel itu bisa digunakan. Contoh-contoh sebagai berikut tadi. Berikutnya, kaidah kebahasaan. Biasanya di dalam teks fabel itu ada kata sandang karena tokohnya hewan. Biasanya digunakan kata sandang ada si, sang. Kata sandang kata penentu atau pembatas di depan kata benda atau sifat. Contohnya sang gajah, si kancil, dan lain sebagainya. Kata depan dirangkai dengan keterangan tempat atau keterangan waktu. Contohnya di hutan, pada keesokan hari, dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak sudah paham, dan tolong itu diperhatikan kaidah kebahasaan tentang kata sandang dan kata depan. Berikutnya, langkah-langkah menyusun fabel. Di sini pada kolom pertama menentukan ide atau tema. Menentukan ide atau tema itu yang pertama, mengamati alat-alat canggih teknologi tinggi dan fantasikan apa yang terjadi. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menggali ide dengan membaca. Itu penting. Berarti menggali ide dengan membaca. Keterangannya, banyak membaca buku pengetahuan ilmiah, fantasinya jika peristiwa itu kamu akan mengalaminya. Itu lebih baik. Langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa atau urutan peristiwa demi peristiwa. Dari peristiwa ke peristiwa, dari peristiwa ke peristiwa. Berikutnya, mengembangkan cerita, menentukan judul yang menarik, tokoh, dan deskripsi tokoh, latar, dan sinopsis. Berikutnya, ini tugas kalian, tolong diperhatikan, ditulis dulu. Kalian membuat teks fabel, lalu pada kolom-kolom ini diisi. Yang pertama ada unsur rangkaian peristiwa,
keajaiban tokoh, latar cerita, kategori berdasarkan latar cerita, kategori berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, nama dan watak tokoh. Ya, jangan lupa tetap dikerjakan tugasnya. Kalian membuat teks fabel apa yang kalian ketahui, lalu pada kolom-kolom ini diisi. Selamat mengerjakan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dari Pak Sigit dari channel Ergi. Terima kasih. Jangan lupa pada channel ini di like, di subscribe, dan loncengnya notifikasi. Terima kasih. Sekian.